Baik, kita mulai. Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita lanjutkan pembahasan tentang uji lanjut. Ya, pada minggu lalu kita sudah membicarakan tentang uji lanjut berupa analisis nilai tengah atau uji nilai tengah, yaitu BNT, BNJ, DMRT, dan DANEN. Ada 4 uji nilai tengah yang umum digunakan dalam bidang biologi. Ya. Pada minggu ini kita akan bicara tentang kontras, yaitu bagian dari uji lanjut. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, uji lanjut setelah analisis seragam ini dilakukan jika berdasarkan informasi analisis seragam, perlakuan berpengaruh nyata. Nah, jika perlakuan berpengaruh nyata, maka tergantung dari model yang digunakan. Model acak atau model tetap. Ya. Minggu lalu sudah kita bahas tentang perlakuan berpengaruh nyata, lalu model yang digunakan adalah model tetap, perlakuan kualitatif dengan tidak ada pembandingan. Sehingga uji lanjut yang dipakai itu adalah BNT, BNJ, UJGD, dan DANEN. BNT, BNJ, UJGD itu jika akan membandingkan semua nilai tengah dari peubah yang diamati akibat dari perlakuan yang diberikan. Sementara DANEN ini adalah perlakuan dibandingkan dengan kontrol. Ya. BNT itu adalah untuk perlakuan yang kecil, 5 atau kurang, dengan sensitivitas yang tinggi. BNJ tidak terlalu sensitif, tapi bisa digunakan untuk perlakuan yang besar. Sementara UJGD itu perlakuannya besar dan sensitif. Ya. Nah, jika perlakuannya kualitatif, lalu pembandingannya disiapkan sedemikian rupa, ya perlakuan yang diberikan itu bisa dikelompok-kelompokkan, dan kemudian kelompok itu yang akan dibandingkan. Sebagai contoh, misalnya varietas padi, ya, yang diberikan misalnya ada 5 atau 6 varietas, kemudian varietas-varietas itu dapat dikelompokkan menjadi menjadi kelompok tertentu. Misalnya padi tipe baru dan hibrida. Atau ada juga padi revolusi hijau. Sehingga walaupun perlakuan itu varietas, tetapi pengujiannya kita bisa membandingkan antar kelompok. Bisa relatif umum kesimpulan yang diperoleh. Jadi misalnya kesimpulannya atau apa yang ingin dicari itu misalnya apakah padi hibrida lebih baik dibandingkan dengan padi non-hibrida? Apakah padi tipe baru lebih baik dibandingkan dengan padi varietas lainnya? Nah, ini berarti bisa membandingkan antar kelompok dan itu berarti kesimpulannya lebih general. Terkadang kesimpulan yang kita ingin peroleh ini ingin lebih umum, ya. Jadi misalnya dalam suatu kesempatan kita ingin bicara mana kira-kira padi yang varietasnya mempunyai produktivitas tinggi. Apakah kelompok hibrida atau kelompok padi tipe baru atau kelompok lainnya. Nah, kita berarti dalam hal ini akan membandingkan kelompok dengan kelompok. Meskipun perlakuannya itu adalah masing-masing varietas. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan atau yang kita sebut dengan perbandingan linier, kontras.
yang kita sebut dengan kontras ortogonal. Ya. Nah, sementara kalau perlakuannya kuantitatif, ya, misalnya adalah dosis pemupukan, ada angka-angka dari pemupukan itu 30, 0 misalnya, 30, 60, 90, 120. Ada 4 atau 5 titik. Ya. Dengan misalnya jarak yang sama. Jaraknya misalnya 30 kg per hektar. 0, 30, 30, 60, 60, 90, 90, 120. Itu ada artinya jarak yang sama. Maka dengan demikian pembandingan yang digunakan adalah pembanding linear juga, tapi disebut dengan kontras polinomial. Jika jarak sama. Jika jarak tak sama, maka pembanding linear perlu dicari dahulu. Jadi saya menyarankan kalau Anda mempunyai perlakuan kuantitatif seperti itu agar menggunakan jarak yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita ingin menduga kurva respon, ini kuantitatif itu respon ditulisnya, maka agar dia membentuk kurva yang baik, titik-titik perlakuan minimal 3. Ya. Akan lebih baik kalau lebih dari 3, jauh lebih baik kalau lebih dari 3. 3 itu adalah batas minimum. Karena kalau hanya 2 titik saja, maka dipastikan dia linear. Untuk menduga apakah dia kuadratik atau tidak bisa. Harus 3 titik. Ya, 3 titik. Jadi kalau 2 titik hanya bisa linear, 3 titik itu bisa menduga kuadratik, 4 titik bisa menduga pangkat 3, ya, kubik, 5 titik bisa kuartik, 6 titik bisa kuintik. Ya. Nah, jadi harus lebih dari 3 titik kalau perlakuannya adalah kuantitatif agar bisa kita menduga kurva respon. Nah, jadi kalau perlakuannya kuantitatif, maka seharusnya kita menggunakan analisis selanjutnya, uji lanjutnya, itu adalah pembandingan linear kontras polinomial. Untuk melihat kurva responnya, melihat responnya itu apakah linear, kuadratik, dan seterusnya, yang kemudian ya kita bisa juga mencari titik optimal kalau dia kuadratik atau kalau dia kubik. Jadi kalau dia kuadratik dan kubik dan seterusnya, kita bisa menduga titik optimal. Artinya kalau dapat menduga titik optimal, kita bisa merekomendasikan dosis optimal yang diberikan. Seyogyanya, kalau penelitian kita adalah kuantitatif, yang kita rekomendasikan adalah dosis optimal. Seperti tadi pemupukan. 0, 30, 60, 90, dan 120. Tentu yang kita akan rekomendasikan dari perlakuan pemupukan itu, berapa dosis pupuk yang optimal untuk memberikan produktivitas, ya, agar efisien dan efektif. Kalau lebih tinggi dari dosis optimal, barangkali sudah tidak ekonomis. Kalau lebih rendah dibandingkan dengan titik optimalnya pemupukan, kita tidak mendapatkan produktivitas yang maksimal. Ya, nah itu pentingnya kita mempelajari perlakuan kuantitatif untuk mencari titik optimum tersebut. Atau kalaupun juga titiknya itu belum mencakup, biasanya bisa saja itu terjadi masih berupa regresi linier, artinya perlakuan yang kita berikan itu belum mendapatkan titik optimalnya, masih semakin tinggi pupuk itu semakin bagus, semakin tinggi produktivitasnya, sebetulnya tidak realistis, tetapi berarti perlakuan Anda belum mencakup titik optimum. Ya. Nah, oleh karena itu penting juga di dalam merancang suatu perlakuan, Anda perlu mendapatkan informasi yang cukup tentang perlakuan tersebut. Jangan sampai belum mencakup titik optimumnya, masih di bawah atau sudah di atas sehingga dia nurun. Regresi yang menurun. Ya, jadi perlu mendapatkan informasi itu sehingga kalau memberikan perlakuan harus
berada di antara titik optimum tersebut. Kalau tidak ada informasinya, maka dosis atau selang angka yang Anda terapkan itu harus agak jauh. Tidak boleh terlalu dekat jaraknya, jarak antar perlakuan satu dengan perlakuan lainnya. Harus agak jauh agar bisa menduga titik optimalnya. Ya. Nah, jadi pada minggu ini kita akan berdiskusikan tentang kontras ortogonal dan kontras polinomial. Ada pertanyaan tentang minggu yang lalu atau juga apa yang menjadi latar belakang dari kontras ortogonal dan kontras polinomial sebelum kita bicara hal-hal yang lebih teknis. Kalau tidak, kita akan lanjutkan tentang pembanding linier atau kontras ortogonal dan pembentukannya. Ya. Pembandingan antar perlakuan ini dapat dilakukan dengan pembanding linier yang terdiri dari sederetan angka-angka atau koefisien yang disebut dengan kontras. Sehingga pembanding linier itu disebut juga kontras. Pembanding linier ortogonal itu disebut juga kontras ortogonal. Penulisan setiap koefisien atau angka secara umum dilambangkan sebagai C. Kontras ya. Untuk dua perlakuan yang akan dibandingkan, nilai C-nya -1 dan 1. Untuk dua perlakuan. Ya. Jadi untuk dua perlakuan yang dibandingkan itu -1 dan 1. Menggunakan angka bulat terkecil. Ya, -1 dan 1. Tidak boleh menggunakan pecahan. Kalau nanti diperoleh angka pecahan, maka harus dibulatkan menjadi angka bulat. Ya, tidak boleh setengah-setengah, misalnya setengah min setengah gitu, atau 2/3 dengan 2/3 tidak boleh. Ya, harus misalnya sepertiga, ya, sepertiga. 2/3 dengan sepertiga misalnya tidak boleh. Ya, berarti harus dikonversi menjadi bilangan bulat. Ya, jadi demikian. Ini adalah contohnya, ya. Misalnya ada 4 perlakuan A, B, C, dan D. Ya, kita bisa membandingkan A dan B. Kita bisa membandingkan C dan D. Kalau membandingkan A dan B, saya kira di sepasang yang kita uji lanjut sebelumnya sudah kita bahas juga. C dan D bisa kita bandingkan. Kalau kita membandingkan A dan B, maka A kita beri angka 1, B kita beri angka -1. Ya. Yang lainnya adalah 0. Atau kalau A diberi -1, maka B harus 1, sehingga totalnya sigma CI sama dengan 0. Maka disebut dengan kontras. Disebut pembanding linear kontras karena sigma CI sama dengan 0. 1 ditambah -1 ditambah 0 sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau misalnya kita akan membandingkan C dan D, maka C dan D itu kita beri angka 1 dan -1. Yang lainnya 0. Sehingga totalnya sigma CI-nya adalah 0. Sementara kalau kita akan membandingkan AB dengan CD, ya, bandingkan AB dengan CD, itu A dan B kita beri angka 1 dan 1, CD kita beri angka -1. Ya. Sehingga total sigma CI-nya adalah 0. Total sigma min CI sama dengan 0 inilah yang disebut dengan pembandingan linear kontras seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, maksimum kontras itu ada 3. Ini yang disebut dengan kalau perlakuannya adalah 4,
maka maksimum kontrasnya adalah 4 dikurangin 1, 3. Kita tidak bisa membandingkan ABC dengan D. Tidak bisa. Karena kita sudah membandingkan kelompok AB dan CD. Kita sudah menganggap bahwa C dan D satu kelompok, A dan B satu kelompok. Tidak bisa lagi kita bandingkan ABC dengan D. Karena C tidak satu kelompok dengan AB. Atau kita bandingkan misalnya ACD dengan BCD dengan A. Tidak juga bisa. Karena B tidak satu kelompok dengan CD. Sehingga kalau ada 4 perlakuan, maka kontrasnya hanya bisa 3 atau 4 dikurangi 1. Ya, sama dengan 3. Berikutnya, pembanding linier disebut dengan ortogonal. Ini pembanding linier disebut dengan kontras karena sigma CI sama dengan 0. Pembanding linier disebut ortogonal apabila jumlah perkalian antar pasangan pembanding linier sama dengan 0. Jadi misalnya antar 1 dan 2. 1 dikali 0 ditambah min 1 kali 0 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali min 1 ini sama dengan 0. 1 dan 3 misalnya. 1 dikali 1, min 1 dikali 1. Ya. Ini adalah 1, ini adalah min 1, ini 0, 0. Maka ya sama dengan 0. Atau kalau 2 dengan 3, berarti ini adalah 0, kemudian 0, ya min 1, dan 1. Sehingga totalnya 0. Ya, itu disebut dengan ortogonal. Perkalian antar pasangan pembanding linier sama dengan 0. Karena memenuhi dua-duanya, maka disebut dengan kontras ortogonal. Ya. Ini yang saya jelaskan tadi, bahwa apabila banyaknya perlakuan P, tadi perlakuannya 4, maka dapat dibuat pembanding linier ortogonal sebanyak P-1, sebanyak 3. Tadi sudah kita lihat di atas, masing-masing mempunyai derajat bebas 1. Ya. Jadi dengan demikian banyaknya pembanding linier ortogonal sama dengan jumlah derajat bebas perlakuan. Ya. Kalau perlakuannya adalah 4, maka derajat bebasnya adalah 4 min 1, 3. Ya. Dengan demikian, kontrasnya saat tadi adalah mempunyai derajat bebas 1, sehingga kalau ada 3 kontras, maka jumlah pembanding linier ortogonal kontras tadi itu atau kontras ortogonal itu sama dengan jumlah derajat bebas perlakuan. Ya. Jumlah keseluruhan dari jumlah kuadrat pembanding linier ortogonal tersebut akan sama dengan jumlah kuadrat perlakuan. Selain daripada jumlah pembanding linier ortogonal sama dengan jumlah derajat bebas perlakuan, ya, jumlah kuadrat pembanding linier kontras tersebut juga akan sama dengan jumlah kuadrat perlakuan. Berikutnya, pembanding linier ortogonal dibedakan menjadi untuk faktor atau taraf yang kualitatif, yaitu kontras ortogonal, dan untuk taraf yang kuantitatif, yang disebut dengan kontras polinomial ortogonal, atau kita sebut dengan kontras polinomial. Jadi, kalau dia kualitatif itu kontras ortogonal, kalau dia kuantitatif kontras polinomial. Misalnya, macam pupuk itu adalah kualitatif. Kalau kita ingin kontraskan, ya, pupuk dengan konsentrasi N tinggi, misalnya dengan yang rendah, itu bisa dikontraskan, macam pupuk.
misalnya pupuk anorganik dengan pupuk organik, bisa saja seperti itu. Ya, maka kita bisa menggunakan kontras ortogonal. Sementara dosis pupuk, saya sudah sampaikan tadi, itu adalah kuantitatif sehingga kita menggunakan polinomial. Ini adalah contohnya, ya. Contoh perhitungan untuk kontras ortogonal. Dalam ini contohnya adalah ada 5 varietas. Perlakuan berarti ada 5. Ulangan ada 3. Kita tidak tahu berapa jumlah tanaman contoh, tapi di sini ada rata-rata dari ulangan 3. Ya. Sehingga N-nya adalah 5 kali 3, 15. Ya. Ini adalah jumlahnya masing-masing. Kalau misalnya ternyata perlakuan A dan B itu adalah varietas hibrida, sementara CDE itu adalah varietas unggul baru, ya, varietas unggul baru, PUB, misalnya, maka berarti kita bisa kelompokkan antara varietas hibrida dengan varietas unggul baru. Ya, agar dia menjadi 0, ini sebetulnya agar dia menjadi 0, ini adalah ya, ganjil ya. Ganjil berarti ini sepertiga misalnya, ini minus ya. Minus sepertiga, ini minus 2/3. Minus 2/3. Maaf. Ya, ini 2/3, 2/3. Nah, ini salah. Jadi karena ini ganjil, maka ini adalah akan berupa tidak bulat. Ya. Karena tidak bulat, maka agar dia bisa sama dengan 0, ini minus 3 dengan minus 3, ini adalah 2, 2, 2. Sehingga totalnya ini adalah minus 6, dan ini adalah 6. Totalnya adalah 0. Ya, jadi varietas hibrida dengan varietas unggul baru, ini bisa dibandingkan dengan koefisien kontrasnya minus 3, 2, 2, 2. Ya, sekali lagi saya katakan tadi harus merupakan ya angka bulat terkecil. Kita tidak bisa menggunakan angka 1 di sini karena 1, 1 berarti ini adalah 3. Ini apa namanya? Tidak bisa min 1, min 1. Ini totalnya berarti minus 2, ini 3. Sehingga angka bulat terkecilnya di sini adalah 2, di sini adalah 3. Ya. Jadi membandingkan antara varietas hibrida dengan varietas unggul baru. Ya. Sudah dikelompokkan ada 2 varietas hibrida, ada 3 varietas unggul baru.
Nah, kemudian berikutnya yang bisa kita bandingkan adalah di dalam kelompok varietas itu. Ya, jadi kalau ada dua ini varietas hibrida, maka yang kita bandingkan ini adalah antar varietas hibrida A dan varietas hibrida B. Ya. Jadi kalau misalnya membandingkan antara A dan B, maka CDE dianggap 0. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita membandingkan CDI. AB itu 0, maka C itu kita beri koefisien -2, DE itu 1, 1. Ya. Kalau ini sebetulnya setengah-setengah, begitu ini adalah -1, tapi tidak boleh setengah sehingga harus dikalikan 2 sehingga ini menjadi 2 dan 1, 1. Ya. Nah, jadi membandingkan antara C dengan DE. Berikutnya adalah membandingkan antara D dan E. Ya. Membandingkan D dan E itu -1 dan 1. Ya. Membandingkan D dengan E berarti 1 dan -1. Tidak bisa kita membandingkan ya antara B dengan C misalnya, tidak bisa. Ya, karena dia sudah kelompok yang berbeda. Sudah terwakili kelompok AB dan kelompok CDE. Tidak bisa kita membandingkan misalnya DE dengan AB. Tidak bisa karena berarti C ketinggalan. Ya, jadi kalau misalnya ada 5 perlakuannya, maka maksimum ada 4. 1, 2, 3, 4 kelompok yang bisa kita bandingkan. Ya. Nah, maka dengan demikian ada 4 kontras yang dihasilkan, yaitu membandingkan antara kelompok AB dengan CDE, kontrasnya adalah -3, -3, 2, 2, 2, totalnya adalah 0. Ya. Kemudian kelompok A dan B, CDE tidak kita bandingkan. Ini berarti -1 dan 1, totalnya juga 0. Kelompok CDE, ini AB tidak kita bandingkan. Ini totalnya juga 0, sigma CI-nya. Dan D dan E, ini -1 dengan 1, yang lainnya adalah 0, sehingga sigma CI-nya sama dengan 0. Ya, ada 4 kontras yang kita peroleh. Nah, selanjutnya dari kontras yang kita peroleh bisa kita olah datanya, ya, menggunakan fasilitas atau kalau dengan perhitungan itu yang nanti akan kita lihat di perhitungannya polinomial, ya. Kontras juga ada, kontras ortogonal juga ada perhitungannya, tapi yang lebih mudah nanti perhitungannya adalah di kontras polinomial. Nah, kalau kita menggunakan fasilitas pengolahan data SAS, ini adalah listingnya, ini data, titik koma, ini adalah input, yang kolom pertama adalah varietas, kolom kedua adalah ulangan, kolom ketiga adalah hasil. Data ini adalah data yang tadi tabel kita lihat tadi. Ada 5 perlakuan A, B, C, D, E, ada 3 ulangan, dan masing-masing ulangan ada nilai tengah. Ya, setelah kita tutup dengan titik koma, ya, ini titik koma, maka yang kita pakai untuk analisis adalah prop JLM, ya, kelas varietas, kelas var ulangan, ini adalah var ulangan, modelnya adalah hasil sama dengan ulangan var, ya, model linear yang kita pakai adalah hasil atau Y sama dengan gitu ya, Y sama dengan ulangan dikali var, ini adalah model dari yang kita peroleh dari perancangan percobaan. Dari diskusi kita sebelumnya. Rancangan perlakuan yang kita berikan.
Kalau ada ulangan yang dimunculkan, sumber keragamannya ada ulangan dan ada perlakuan, ya, maka berarti ini menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak. Ya, Y sama dengan mu, ini ulangan, ya, ditambah alfa, tambah epsilon misalnya. Ya, ini adalah model matematisnya. Saya kira sudah diajarkan di sebelumnya, dan model matematis ini digunakan untuk analisis data. Jadi hanya ulangan, maaf, pakai kurang satu ya, itu adalah mu, ini ada B, tambah, ya, alfa itu adalah perlakuan, B adalah ulangan misalnya, maka epsilon itu adalah galatnya. Ya. Jadi saya ulangi, model matematisnya berarti Y sama dengan nilai tengah ditambah alfa I ditambah misalnya seperti itu. Ya, ini berarti menunjukkan rancangan adalah kelompok lengkap teracak. Nah, ini adalah kontras yang kita buat tadi. Ya, ada membandingkan antara AB dengan CDE, yaitu -3, -3, 2, 2, 2. Membandingkan antara A dan B, itu ada -1, 1. Membandingkan antara C dengan DE adalah -2, 1, 1. Dan membandingkan antara D dan E -1, 1. Ini pentingnya kita tadi membuat koefisien kontras ortogonal, sehingga bisa digunakan untuk pengolahan data dan dilakukan running. Kemudian hasilnya adalah seperti ini, output SAS-nya. Yang kita lihat di sini adalah kontras di sini. Jadi dalam output SAS ini kita bisa lihat, ya, bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata. Dilihat dari peluang nyatanya, dari F hitung dibandingkan dengan F tabel. Ya, dari peluang nyatanya ini akan kelihatan tergantung kelihatan ini 0,0001 berarti kurang dari 1%. Kalau kurang dari 1%, berarti perlakuan berpengaruh sangat nyata. Ini adalah syarat untuk uji lanjut seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Ya, jadi perlakuan berpengaruh sangat nyata sehingga kita bisa lanjutkan ujinya, ya, menggunakan kontras misalnya. Jadi kita ingin tahu hibrida dengan varietas unggul, ya, seperti apa. Ternyata hibrida dengan varietas unggul itu sangat nyata. Antar hibrida tidak nyata. Ya, kita lihat dari peluang nyatanya, 0,77 itu adalah lebih dari 5%. Lebih dari 0,5. Kalau lebih dari 0,5, maka dia dianggap tidak berbeda. Peluang nyatanya seperti itu membacanya. Kalau kurang dari 0,05, ya, kurang dari 0,05, maka dia sangat berpengaruh berbeda nyata, ya. Lebih dari 0,05 tidak nyata, kurang dari 0,05 berbeda nyata, kurang dari 0,01 berbeda sangat nyata. Ya. Dalam hal ini A dan B tidak berbeda, C dan DE ini berbeda sangat nyata, D dan E ini berbeda sangat nyata. Sehingga kesimpulannya seperti ini. Kontras 1 antara varietas hibrida dengan varietas unggul baru. Produksi varietas hibrida nyata lebih tinggi dibandingkan varietas unggul baru karena dia tadi sangat nyata. Walaupun selisihnya 1 ton, dianggap sangat nyata. Nyata lebih tinggi. Varietas hibrida itu lebih tinggi daripada varietas unggul baru.
Kontras yang kedua, varietas hibrida B tidak berbeda dengan varietas hibrida A. Atau A tidak berbeda dengan B. Meskipun selisihnya juga 1 ton. Nah ini. Jadi selisihnya sama antara hibrida dengan kelompok hibrida dan varietas unggul baru, ya, tetapi tidak berbeda. Ya, tergantung dari ragam yang dibuat. Kontras 3 ini adalah produksi varietas unggul baru C ini nyata lebih tinggi dibandingkan dengan varietas unggul baru D dan E. Ya, unggul baru D dan E. Kontras yang keempat itu adalah varietas unggul baru D, ya, nyata lebih tinggi dibandingkan dengan varietas unggul baru E. Nah, jadi ini kesimpulan dari kontras tadi. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan kelompok dengan kelompok, juga menarik kesimpulan di dalam kelompok itu sendiri. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Silakan. Ya, saya mau Pak, ingin bertanya tadi kan yang terkait contoh ini Pak, kan dibandingkan yang varietas hibrida dengan varietas unggul. Kemudian pada saat di kontras 3 itu dibandingkan yang antara C dengan D dan E. Berarti ini masih bisa jika dibalik ya Pak, misalnya dibandingkan CD dengan E, atau misalnya CD dengan E atau CE dengan D gitu Pak. Kemudian nanti di kontras 4-nya jadi mengikuti. Jadi misal kita ambil CD dengan E, kemudian jadi di kontras 4-nya jadi D dan E. Dari C dan D gitu Pak. Sama saja berarti Pak. Ya, makasih Mas. Bagus, saya kira pertanyaannya sangat jeli. Ya, pengelompokan C dan DE ini tergantung dari kelompok sejarahnya. Ya, jadi misalnya C itu apa, D itu apa, E itu apa. Mengapa D dan E dikelompokkan jadi satu? Ya, misalnya varietas unggul baru satu kelompok sesungguhnya, tetapi varietas unggul baru dari C itu dihasilkan IPB. Varietas unggul baru dari D dan E dihasilkan Kementan, Badan Litbang. Maka kelompoknya berarti varietas unggul yang dihasilkan oleh IPB dengan varietas unggul yang dihasilkan oleh Kementan. Begitu pengelompokannya. Dan kalau kita anggap bahwa C satu kelompok dengan D, berarti CD dengan E. Sehingga kita bandingkan C dan D. Ketika kita sudah mengelompokkan D dengan E, dan ini akan diuji misalnya C dengan DE, maka tidak bisa lagi kita pindahkan D itu ke C. Karena tidak ada sudah tidak sekelompok lagi D dan E. Kita sudah putuskan bahwa D itu kelompok dengan E. Kalau kita sudah putuskan demikian, ya. Kalau misalnya kita putuskan bahwa D satu kelompok dengan C, maka tidak bisa dikelompokkan dengan E. Jadi CD dibandingkan dengan E dan seterusnya, berarti C dibandingkan dengan D untuk berikutnya. Ya. Jadi keputusan itu bagaimana, kenapa kita kelompokkan harus punya latar belakang. Ya. Ketika sudah kita kelompokkan itu, maka tidak bisa lagi anggota kelompok itu pindah ke kelompok yang lainnya. Karena kalau bisa pindah-pindah seperti itu, kontrasnya nanti akan lebih dari jumlah perlakuan. Ya. Sementara ini tadi ketentuannya adalah jumlah kontras harus -1, kurang 1 dari jumlah perlakuan. Jadi kalau jumlah perlakuannya 5, maka kontrasnya 4. Jadi kalau kita pindahkan ini D ke C satu kelompok, maka CD dibandingkan dengan E berarti -1 -1 -1 -2 atau 1 -2, maka yang berikutnya adalah kita bandingkan antara C dan E. 1 -1, C dan D, 1 dan -1, E tidak kita bandingkan lagi. Ya, kira-kira itu ya, Mas. Izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Untuk
uji ini kan dilakukan dari contoh kan diketahui sejarahnya ya Pak, ini kan ada yang varietas hibrida dengan varietas unggul. Apabila kita menggunakan ini untuk uji coba dengan varietas yang belum diketahui jenisnya gitu Pak, apakah bisa gitu? Apakah mungkin nanti menggunakan hasil penggolongan berdasarkan hasil produksi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Nah, kalau kita tidak tahu, ya bisa saja kita kelompokkan yang tahu dengan yang tidak tahu, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita serba tidak bisa mengelompokkan, maka tidak bisa menggunakan kontras, karena kita tidak punya latar belakang untuk mengelompokkan. Kan kontras itu kan kita ingin mengelompokkan. Tapi kalau tidak punya latar belakang untuk mengelompokkan, maka kita gunakan uji yang minggu yang lalu. DMRT misalnya, BNJ. Sehingga nanti antar varietas bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Karena tidak dikelompokkan tadi, tidak punya latar belakang untuk dikelompokkan, ya, maka termasuk dari perlakuan yang tidak direncanakan itu. Ya, kalau direncanakan harusnya sudah tahu latar belakangnya, ya. Terus latar belakang itu misalnya kelompok varietas yang sudah diketahui itu dengan kelompok varietas yang tidak diketahui itu bisa dikelompokkan juga, gitu. Kalau misalnya ada latar belakang itu. Tapi kalau sama sekali tidak bisa dikelompokkan untuk kelima-limanya, maka kita gunakan uji lanjutnya pada minggu yang lalu. Ya, itu namanya perlakuan yang tidak direncanakan. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang lain, silakan. Ini sangat sering digunakan untuk kontras, ini sangat sering digunakan biasanya Prof Maci, sorry Maci ini yang sering menggunakan kontras, yang mempopulerkan kontras, dan di teman-teman penelitian benih itu juga bisa sering menggunakan kontras juga, ya. Biasanya saya beberapa kali juga menggunakan kontras, ya, kontras untuk kelompok hibrida, kelompok tertentu, misalnya hibrida dengan non hibrida itu kita kontraskan, ya. Kontras misalnya kelompok kelompok yang pupuk yang mempunyai N dengan pupuk yang mempunyai K, misalnya kalau misalnya dia pemupukan dan seterusnya itu sering digunakan seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya ini yang paling sering juga dipakai itu adalah kontras polinomial ortogonal. Artinya penelitian Anda harusnya menggunakan kontras polinomial karena misalnya dosis pembukaan, dosis penyemprotan dan lain sebagainya. Tapi analisisnya ini jarang dipakai yang ini. Anda menggunakan dosis atau mahasiswa menggunakan penelitian dosis pemupukan kuantitatif, tetapi pengolahan datanya adalah yang kita diskusikan minggu yang lalu. Nah, itu yang saya bilang seyogyanya atau seharusnya menggunakan kontras polinomial ortogonal. Kalau tidak, maka dia tidak bisa menyimpulkan titik-titik di luar perlakuan. Ya. Nah, kontras polinomial ortogonal ini digunakan untuk menguji tren pengaruh perlakuan terhadap respon. Pengaruh perlakuan terhadap respon, apakah itu linier, kuadratik, kubik, dan seterusnya, berlaku untuk taraf perlakuan yang kuantitatif. Ya, kita bisa linier, kuadratik, kubik, dan seterusnya itu tergantung kepada jumlah perlakuan kita. Ya, kalau jumlah perlakuan kita 3, maka maksimum responnya adalah kuadratik. 3 dikurangi 1. Ya. Untuk sampai ke kubik, maka perlakuannya harus 4. 4 dikurangi 1, 3. Sehingga model liniernya adalah untuk yang linier Y sama dengan B0, B1, X1, epsilon. Kuadratik itu ada kuadratiknya, X kuadrat. Di sini ada pangkat 2-nya. Kubik itu ada pangkat 3-nya. Ya. Jadi kuadratik itu Y sama dengan B0, B1X, B2, X2, dan epsilon. Bentuk umum polinomial ortogonal ke N itu adalah seperti ini. Ya, Y sama dengan tergantung dari pangkatnya. Ya. Jumlah kuadrat pembandingan linier untuk faktor kuantitatif itu adalah sigma CI dikali Y I titik, ya, dikuadratkan dibagi dengan R dikali sigma CI kuadrat. Ini adalah rumus umum untuk mencari jumlah kuadrat
untuk kontrasnya. Ya. Sedangkan koefisien kontras polinomial ortogonal untuk taraf yang berjarak sama, sekali lagi jaraknya sama, ini gampang kalau jaraknya sama bisa kita kerjakan, tapi kalau jarak tidak sama harus hitung dulu. Perlakuannya misalnya 3, ya, dosisnya misalnya 30, 60, 90, itu perlakuan 3. Maka berarti seperti yang saya sampaikan tadi, maksimum order polinomial yang bisa kita duga adalah pangkat 2. Ya. Nah, untuk kontras koefisien kontras pangkat untuk kontras koefisien kontras masing-masing ini linearnya adalah -1, 0, 1. Sementara kuadratiknya adalah 1, -2, 1. Ini adalah given yang sudah ada di lampiran buku-buku statistik. Ada. Jadi kalau perlakuannya 3, maka linearnya adalah seperti ini. Rumusnya -1, 0, 1. Kuadratik adalah 1, -2, 1. Dan tentu ini sigmanya harus 0. Sigma CI-nya sama dengan 0. Kalau perlakuannya 4, maka sampai kubik. Seperti yang saya sampaikan tadi. 4 dikurangi 1, sampai kubik. Linearnya adalah -3, -1, 1, 3. Kuadratiknya adalah 1, -1, -1, 0. Dan kubik adalah -1, 3, -3, 1. Ini juga sudah ada. Ya. Jadi tinggal dihafalkan. Atau kalau di ujian mungkin saja ada di perlu Anda buat di buku catatannya, ya, buku kopiannya, ya. Totalnya tetap 0, ini sigma CI-nya sama dengan 0. Pangkat 5 juga begitu, linearnya adalah ini, kuadratiknya adalah ini, kubik adalah ini, kuadratiknya adalah ini. Jadi -2, -1, 0, 1, 2, 2, -1, -2, -1, 2, dan seterusnya. Ya, pangkat 5. Sesungguhnya kalau kita ingin menduga suatu dosis pemupukan, pangkat 5 itu sudah cukup memuaskan. Ya, nggak mungkin juga dia, perlakuan 5, maksud saya, P sama dengan 5, itu pangkatnya pangkat 4, itu sudah susah diduga kalau untuk pemupukan. Kan nggak mungkin pupuk itu responnya produktivitasnya naik ketika diberi pupuk, kemudian turun, naik lagi, kan nggak mungkin. Ya. Kalau dia naik, sudah turun, ya pasti akan turun. Berarti kan dosisnya sudah berlebih. Tidak mungkin tambah lagi, naik lagi. Gitu. Karena dosisnya tinggi, dia akan naik lagi, produktivitasnya tidak mungkin. Ini adalah contohnya. Contoh data kontras polinomial ortogonal untuk jarak taraf yang sama. Dosis pemupukan N ya adalah 40, 80, 120, 160, 200. Ada perlakuannya ada 5 titik. Ulangannya ada 3. Ya. Ulangannya ada 3. Sehingga ya berarti kalau perlakuannya 5 sampai pangkat 4. Linear, kuadratik, kubik, dan kuartik. Ya. Linearnya tadi ya sudah ditulis bahwa koefisien untuk linear pada perlakuan 5 itu -2, -1, 0, 1, 2. Kuadratiknya adalah 2, -1, -2, -1, 0. Koefisiennya ya. Kubik atau -1, 2, 0, -2, 1. Dan kuartik itu 1, -4, 6, -4, 1. Sigma CI kuadratnya adalah, gitu ya. Ini misalnya -2, pangkat -2 itu 4, 4, 5, 4, 1, 1, 4, totalnya adalah 10. Ya. Jadi 4, 1, 4, 1, 4, totalnya 14. 4 tambah 1, 5, tambah 4, itu 9, tambah 1, 10, tambah 4, 14. Itu cara menghitungnya. Ya, dan seterusnya sampai total sigma CI kuadratnya adalah 70. Jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat yang di sini, itu adalah berdasarkan perhitungan berikut ini. Ini cara menghitung jumlah kuadrat. Untuk yang linier, kita lihat tadi, ini untuk yang linier, cara mencarinya adalah
2 dikali min 2 dikali 83 ditambah min 1 kali 84, 0 kali 89, 1 kali 86, 2 kali 115. Ya, sehingga muncullah ini. Min 2 kali 83, min 1 kali 84, 0 kali 89, 1 kali 96, 2 kali 115 dikuadratkan, ya, dikali R ulangan, dibagi R ulangan dikali sigma CI kuadrat, yaitu 10 ini. Ya, 10 itu adalah sigma CI kuadrat sebagai pembaginya. R ulangan itu R atau ulangan itu adalah 3. Sehingga totalnya kalau kita hitung adalah 193 untuk jumlah kuadrat linier. Untuk jumlah kuadrat kuadratik itu 34,38, untuk jumlah kuadrat kubik 213, dan jumlah kuadrat kuartik itu 0,69 tadi, ya. Kalau kuartik berarti tinggal dikalikan antara 1 kali 83 min 4 kali 84, 6 kali 89 min 4 kali 96, dan 1 kali 115. Dan bisa kita lihat bahwa semakin besar pangkatnya, maka jumlah kuadrat semakin kecil. Dan jumlah kuadrat ini 229,73 sama dengan jumlah kuadrat. Ada nggak jumlah kuadrat di atas? Nggak ada. Jumlah kuadratnya 223, nanti kita akan cek, ya, jumlah kuadrat 223 itu. Ya. 229,3. Ini yang saya maksud, ya. Jadi kalau kita masukkan sumber keragamannya ke sini, maka ini adalah perlakuan. Ada 5, maka derajat bebasnya 4. Jumlah kuadrat perlakuan 229,73. Ya. Kuadrat tengahnya adalah 57,42, dan ini berpengaruh sangat nyata. Karena perlakuan berpengaruh sangat nyata, maka bisa kita lanjutkan ujinya. Ya. Linear, kuadratik, kubik, kuartik itu tidak bisa kita analisis kalau perlakuan tidak berpengaruh nyata. Karena, ya, kontras polinomial itu adalah bagian dari uji lanjut. Sehingga ANOVA-nya harus berpengaruh nyata terlebih dahulu. Ya. Ini yang saya katakan juga tadi bahwa jumlah, ya, jumlah dari kontrasnya itu sama dengan derajat bebas perlakuan. Jumlah kuadrat dari masing-masing respon ini dari mulai linear, kuadratik, kubik, dan kuartik ini kalau ditotalkan sama dengan 229,73. Ya. Sehingga dari jumlah kuadrat ini kita mendapatkan informasi kuadrat tengah. Kita tahu bahwa kuadrat tengah itu adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Sehingga karena derajat bebasnya 1, ya, jumlah kuadrat sama dengan kuadrat tengah ini. Ya, karena derajat bebasnya 1. Nah, F hitung ini diperoleh melalui, ya, kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Dalam hal ini kuadrat tengah galatnya 2. Sehingga 192 dibagi 2 itu adalah 96. 34 dibagi dengan 2, 17,19. 2,13 dibagi dengan 2, 1,07. Dan 0,69 dibagi 2, 0,34. Nah, F hitung ini dibandingkan dengan F tabel, ya. F hitung dibanding dengan F tabel pada derajat bebas 1 dan 10. Ya, 1 dan 10. Maka muncullah ini berpengaruh sangat nyata pada linear, berpengaruh sangat nyata pada kuadratik, tidak nyata pada kubik, dan tidak nyata pada kuartik. Dengan demikian, maka kesimpulan dari uji lanjut ini kontras polinomial dia adalah pangkat 2. Jadi kesimpulan kita adalah didasarkan kepada pangkat tertinggi yang nyata. Pangkat tertinggi yang nyata. Jadi ini linear, kuadratik lebih tinggi, kubik lebih tinggi, kuartik paling tinggi. Urutannya adalah kuartik, kubik, kuadratik, dan linear.
Pangkat mana yang paling tinggi, nyata tertinggi, ya? Yang paling terakhir ini, linear juga sangat nyata, kuadratik sangat nyata, pangkat tertingginya adalah kuadratik. Berhenti sampai di sana, maka kesimpulan kita perlakuan ini adalah responnya kuadratik. Nah, karena responnya adalah kuadratik, maka kita ambil kuadratik ini saja dan penarikan kesimpulan seperti yang saya sampaikan tadi. Ordo tertinggi yang nyata pada contoh ini ada linear, ada kuadratik itu nyata, kubik dan kuartik tidak nyata, maka respon kuadratik nyata. Artinya responnya adalah kuadratik. Dosis pemupukan berpengaruh secara kuadratik terhadap hasil. Itu kira-kira kesimpulan yang diperoleh dari analisis ini. Sekali lagi, bahwa dosis pemupukan N berpengaruh secara kuadratik terhadap hasil. Responnya adalah kuadratik. Berikutnya, kita ingin menentukan persamaan Y sama dengan X-nya berapa. Tadi kan sudah ada rambu-rambu rumusnya. Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B1X kuadrat. Nah, berapa B0 dan berapa B1, B2-nya itu yang perlu kita ketahui. Menggunakan rumus ini. Nah, jadi Z1 itu adalah sama dengan X min X rata-rata interval. Z2 itu adalah X min X rata-rata dibagi interval diangkatkan 2 dikurangi N kuadrat. N itu adalah jumlah perlakuan dikurangi 1/12. Ya, ini bisa Anda cek di buku. X itu adalah perlakuan 40, 80, 120, 160, 200. Y itu adalah rata-rata dari masing-masing perlakuan ini, ya. Jadi dirata-ratakan dulu masing-masing perlakuan. Kalau di dalam tabel itu adalah Y-nya belum diperoleh, tadi masih dalam bentuk ulangan-ulangan, totalnya sudah diperoleh. Nah, Y itu adalah rata-ratanya. Kemudian Z1 itu dalam keadaan linear. Z2 dalam keadaan kuadratik, ya. Koefisiennya bisa kita lihat tadi min 2 min 1 0 1 2 2 min 1 min 2 min 1 2 ini bisa dilihat di tabel tadi. Dalam keadaan linear dan dalam keadaan kuadratik ketika perlakuannya adalah 5 bisa kita lihat. Z1 dikali Z1 berarti dikuadratkan. Ini 4, 1, 0, 1, 4. Totalnya 10 sama dengan sigma CI kuadrat tadi. Z2 dikalikan Z2 ini adalah sigma CI kuadratnya berarti. Ya. 4 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 4. Ini 14. Ini adalah Z1 dikalikan dengan Y. 55 dan seterusnya. Sehingga totalnya adalah 25,3. Dan Z2 dikalikan dengan Y itu 55,33 dan seterusnya sehingga totalnya adalah 12,67. Nah, inilah rumusnya. Sigma Y sama dengan AN tambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Ya. Sigma X1 Y sama dengan A sigma X1 ditambah B1 sigma X1 kuadrat ditambah B1 sigma X1 X2. Ya, dan seterusnya. Sehingga ini bisa kita bisa kita lihat dari sini satu-satu sigma Y itu dapat dari mana, ya? Sigma Y ini 155 gitu. Jadi satu-satu rumusnya AN itu kita lihat di sini 5 dan satunya adalah 0 ya. Kemudian ini adalah
Nah, ini adalah rumus pertama, rumus kedua adalah dapat ini, rumus ketiga adalah dapat ini. Ini adalah metode Dolittle ya. Sehingga 5A sama dengan 155, A-nya adalah 31. Ya. 10Z1 sama dengan 25,33, maka Z1-nya adalah 2,533. 14Z2 itu sama dengan 12,67, maka Z2 sama dengan 0,905. Dengan demikian, maka ya, Y sama dengan ya, A ditambah B 0, B1, Z ini 31,133, 2,533 Z1 ditambah 0,905 Z2. Ini adalah rumusnya. Masih berupa Z, tadi perlu dikonversi lagi ke X. Ini tadi rumusnya. Ya. Kalau kita lihat tadi rumus yang saya sampaikan di sini, Z1 sama dengan X min X rata-rata interval. Ya. Z2 adalah X min X rata-rata dibagi interval dikuadratkan dan seterusnya sehingga diperolehlah ini. Intervalnya adalah 40 dengan jarak yang sama kan intervalnya 40 sehingga X min X rata-rata, X rata-ratanya 120, intervalnya 40 ya. X min 120 dibagi dengan 40 dikuadratkan, N kuadrat itu berarti 5 kuadrat dikurangi 1 dibagi 12 sehingga dapatlah Y sama dengan 29,87, ini kalau dikeluarkan semua dikurangi 0,07234X ditambah 0,00056X kuadrat. Ini adalah persamaan kurva respon kuadratiknya. Ya. Kita tahu ini adalah persamaannya. Jadi ketika persamaan itu kita buat regresinya menggunakan Excel, bisa kita lihat bahwa ini kita bisa lihat bahwa puncaknya ada di sini. Nah, ya. Ini ada di sini. Memang agak anomali, tidak terlalu baik. Contohnya ini mungkin angkanya turun dari langit. Harusnya pemupukan itu adalah berupa kuadratik. Pemupukan itu harusnya begini, ya, sehingga puncak itu ada di sini, bukan begini. Nah, ini adalah kelihatannya angka turun dari langit, tidak dari buku teks, ya, sehingga ini pesan yang ingin disampaikan di contoh ini adalah jangan sampai Anda nanti di lapangan mereka-reka data, hasilnya tidak akan betul. Ya. Kemudian menentukan dosis optimum atau minimumnya adalah didiferensialkan. Ini turunan pertama itu DY per DX ya menjadi 0,0726, ini dikalikan ya X-nya itu 2 dikali 0, ya. Jadi ini adalah 2 dikali 0,000565 ya dikalikan X. Maka dapatlah ini ya 0,00130X. Turunan pertama sama dengan 0, artinya turunan pertama DY per DX sama dengan 0, itulah titik optimumnya. Jadi minus 0,07234 ditambah 0,00130X gitu ya. Sama dengan 0, maka berarti 0,00130X sama dengan 0,07234. Dengan demikian X sama dengan 0,07234 dibagi dengan 0,00130. Hasilnya adalah ini. 55,646 X-nya. Jadi dengan demikian maka titik puncak itu berada ketika X, ya titik optimum, dosis optimum itu saat X sama dengan 55 atau dosis optimumnya berada pada 55. Itu kira-kira. Sekali lagi ini contoh yang tidak betul,
Tidak baik karena titik puncaknya berada paling bawah, namanya titik minimum. Ya. Sedangkan contoh yang benarnya adalah ini, ya, dosis pemupukan N terhadap padi ini adalah dosisnya 0, 60, 90, 120, 150, dan 180. Ini ulangannya 1, 2, 3, dan ini adalah produktivitasnya. Sehingga kita bisa olah datanya menggunakan SAS dengan listing seperti ini. Ya, karena perlakuannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, maka dia sampai quartic. Ya, quartic. Jadi pangkat 4. Linear, kuadratik, kubik, dan kuartik. Prog JLM, model hasil linear kuadratik gitu, sehingga ada yang hilang sebetulnya ini pangkat 4 kita buat dulu pangkat 4 ya, kuartik, kemudian nanti diperoleh dia pangkat 4 dan ternyata nyata sampai pangkat 2, maka diulang kembali dia untuk yang pangkat 2. Sehingga ketika diulang kembali untuk yang pangkat 2 ini adalah Y sama dengan 2,25 ditambah dengan 0,05 X ditambah dengan, maaf, minus jadinya ya, minus 0,000142. Ya. Dengan demikian, maka rumus ya persamaan regresi polinomialnya adalah Y sama dengan 2,24 plus 0,051 X minus 0,0014 X kuadrat. Ya. Dan dengan perlakuan X 0 sampai 180, maka kita bisa lihat kurva responnya adalah seperti ini. Ya, jadi ini pas, bagus untuk dosis perlakuan pemupukan dengan pola kuadratik yang semacam ini. Artinya kita bisa duga kira-kira dosis pemupukan yang optimum itu berapa. Sekali lagi, ini perlakuan kita ada pada 0, 40, ya, berapa ini? 0, 40, 80, mana 80-nya? 80, 120, ya. Berapa lagi tadi? 160, ya. Jadi benar ini ya. 40-nya ada di sini, 40, 80, 120, dan 160. Ya. Kita lihat di sini. Kita balik lagi sebelumnya. 0,60. Oh, bukan 40 ya. 0,60, 90, 120, 150, dan 180. Nah, salah. 0, 60, 90, ya, 90, 120, 150, dan kemudian 180. Ya, ini perlakuan kita. Tetapi lalu dari kurva respon yang seperti ini dengan rumus Y sama yang tadi, maka kita ingin menduga kira-kira titik optimumnya ada di mana. Ya. Titik optimum bisa saja tidak pada titik-titik perlakuan ini, bisa di luar itu. Ya. Oleh karena itu perlu kita cari kira-kira di mana posisi titik optimumnya dengan melakukan turunan pertama dari Y. Ya, turunan pertama dari Y itu 0,051 dikali 2 kali 0,014 ya, kalikan X ya. Turunan pertama sama dengan 0 itu, sehingga itulah titik optimumnya.
pada saat turunan pertama sama dengan 0, maka X kita bisa peroleh. Dengan demikian X itu adalah 182. Jadi perlakuannya itu tadi ada pada 180, titik optimumnya tidak pas pada titik ini, dia ada di luar 180. Ya, memang tidak terlalu jauh dengan 180, ini 182 saya kira, tapi tetap ini menunjukkan bahwa titik optimum bisa tidak pada titik perlakuan. Ya, sehingga X dosis optimumnya ada pada 182 dan hasil gabah optimumnya berada atau dihasilkan 6,9 ton. Dengan pupuk 182, X-nya kita masukkan sini ke rumus pertama, rumus dasar. Ya. Kemudian kita peroleh ternyata dengan dosis optimum itu kita bisa mendapatkan gabahnya 6,9 ton per hektar. Ya. Kira-kira itu. Sehingga sekali lagi bahwa perlakuan kuantitatif siokianya kita menggunakan pengolahan data kontras polinomial agar kita bisa mendapatkan kira-kira perlakuan yang atau dosis atau apapun juga nanti perlakuan Anda yang optimum itu ada di mana. Ya, kalau kita tidak menggunakan kontras polinomial atau kalau kita menggunakan pengolahan data pada minggu yang lalu menggunakan DMRT misalnya, ya, maka berarti Anda melakukan pengolahan pada titik-titik itu saja. 0, 60, 90, 120, 150, 180, maka kesimpulannya hanya pada titik-titik saja. Dosis mana yang terbaik? Begitu saja. Ya, tidak bisa kita mencari dosis optimum karena dosis optimum bisa saja berada di luar titik itu. Ya, saya kira itu. Ada yang ingin ditanyakan? Harusnya banyak ya di bagian Dolittle tadi. Nanti mohon diperdalam di praktikum nantinya. Ya, karena kalau tidak mengerjakan seolah-olah semuanya mudah saja. Kalau tidak mengerjakan bisa saja tidak tahu maksudnya, bingung gitu. Dari mana asal muasalnya, tapi kalau mengerjakan menjadi tahu dari mana asal muasalnya, dan kalau mengerjakan jadi paham apa yang dimaksud. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya masih bingung, Pak. Mungkin tadi terlewat tadi Ya. di bagian yang apa namanya, yang ada kuadran-kuadrannya itu, Pak. Kan ada angka-angkanya yang mana tadi ya? Saya lupa apa bagian yang sebelum ini, Pak. Yang sebelum ini lagi yang ada kuadrannya kan itu ada angka-angkanya, Pak. Itu angka-angkanya dari mana ya, Pak? Itu kan ada 1, -4, 6. Kenapa enggak 1, -2? Ya, yang ini, Pak. Ini angkanya gimana ya tadi, Pak? Dari mana ya, Ini Pak? bukan tidak sama dengan kontras ortogonal. Tidak sama dengan yang pelajaran kita sebelumnya. Kita bisa menghitung gitu ya. Ini berdasarkan perhitungan statistik yang sudah dihitung oleh ahlinya. Jadi murni ini adalah hafalan. Dari mana -1, 0, 1, kalau nanti Anda cek di buku-buku statistik itu akan diuraikan dari mana asal muasalnya. Yang jelas bukan berasal dari pendugaan atau koefisien yang kita hitung seperti kontras ortogonal tadi. Ya kan? Kalau kontras ortogonal kan -1 dengan 1, jelas itu ya. Pengelompokan. Kalau ini tidak. Ini kalau perlakuannya 3, maka linear itu adalah -1, 0, 1. Sudah di situ. Kuadratik itu 1, -2, 1. Ya. Nah, dari mana angka-angka ini bisa Anda perdalam kalau ini penasaran di buku-buku statistik. Ya. Dari mana asal muasalnya? Ini sudah given, sudah ada di lampiran. Ya mirip kalau Anda menghafalkan dari mana, misalnya dapatnya apa F-table. Ya. F-table misalnya 2 dengan derajat bebas 2 dengan perlakuan 24 misalnya. Dari mana F-table-nya itu? Nah, itu sebetulnya ada perhitungan-perhitungan dari ahli-ahli statistik sehingga dapatlah tabel lampiran itu. Ini juga begitu. Ya. Untuk yang kontras polinomial ortogonal. Sementara untuk yang kontras
ortogonal saja, bukan nggak ada polinomialnya, kontras ortogonal seperti pada pertemuan tadi, pada pembahasan kita sebelumnya, itu koefisiennya kita create, kita buat ya dengan rambu-rambunya adalah totalnya harus 0. Yang kita bandingkan tentu harus kontras, harus sama, dan totalnya harus 0. Itu kira-kira ya, Mas. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Lagi yang lain? Sementara untuk koefisien pembandingan linear untuk ortogonal, untuk jarak tidak sama, karena penentuan koefisiennya cukup rumit, sebaiknya gunakan jarak yang sama. Pesannya ini simpel sekali ya. Pesannya, karena penentuan koefisiennya cukup rumit, sebaiknya gunakan jarak yang sama. Kalau nanti Anda melakukan penelitian untuk penelitian aplikatif. Kita kan biologi tapi aplikatif agronomi itu. Kita menggunakan perancangan percobaan, kita menggunakan ini untuk mempermudah kita. Kita tidak mengobrak-abrik rumus, kita tidak mencari dari mana jala asal muasal ini, tidak. Kita menggunakan saja. Sehingga kalau kita menggunakan saja, sebaiknya kita ikuti saja rambu-rambu yang diberikan untuk kemudahan. Saya kira banyak hal yang berhubungan dengan perancangan percobaan, ini aplikatif di pemulihan tanaman, itu kalau teman-teman statistik di S3 statistik, misalnya mereka mengeksplor lebih jauh tentang pemulihan, gitu. Saya pernah menguji gitu ya mahasiswa S3 statistik untuk hubungan dengan pemulihan, mereka mengeksplor lebih jauh tentang apa-apa yang pengolahan data yang kita lakukan. Yang kalau kita ya sudah kita gunakan saja ya, rumus itu kita gunakan saja sebagai orang yang menggunakan perancangan percobaan, menggunakan listing pengolahan data dan lain sebagainya ya. Jadi tidak kita kerjakan sekarang untuk yang jarak tidak sama. Sehingga tadi pesan yang diberikan tadi, kalau Anda membuat perlakuan percobaan dosis itu sebaiknya menggunakan jarak yang sama ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Selama 2 minggu kita berdiskusi dan saya hanya diberi amanah untuk 2 kali pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.